Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kevin Abdul Widata bersama teman saya Andika Alejandra Valino. Jadi di sini kami mengambil contoh yaitu toko sepatu khusus minimalis. Nah, jadi apa sih yang membedakan toko sepatu minimalis itu dengan toko sepatu lain? Ya, jadi toko sepatu minimalis itu toko yang khusus menjual sepatu lari yang dirancang dengan prinsip minimalisme. Minimalisme itu mengacu pada desain yang ringan, fleksibel, dan memberikan sensasi alami pada saat berlari. Nah, jadi ini segmen pasar yang khusus dengan produk yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelari yang mencari pengalaman lebih secara alami dan kurang terkendali. Produk-produk ini biasanya memiliki sol tipis, drop rendah, dan fitur desain yang memungkinkan gerakan kaki alami. Jadi, selanjutnya ada analisis niche niche toko sepatu khusus minimalis. Sebelum kita masuk ke analisisnya, kita perlu tahu juga niche itu apa sih. Jadi niche itu suatu segmentasi pasar yang lebih teridentifikasi atau lebih khusus secara secara menyeluruh gitu. Jadi ada 7 yang harus kita dalam analisis niche itu sendiri. Yang pertama ada identifikasi niche, analisis pasar, target audience, analisis kelebihan dan kelemahan, strategi pemasaran, rencana pertumbuhan, dan terakhir ada evaluasi dan pengukuran. Yang pertama ada identifikasi niche. Yang pertama segmentasi pasar. Jadi pelari minimalis itu fokus pada pelari yang mengadopsi gaya lari minimalis yang lebih menekankan gerakan alami kaki dan mengurangi dukungan eksternal dari sepatu. Yang kedua itu ada produk khusus. Sepatu lari minimalis ini menawarkan sepatu dengan fitur-fitur yang mendukung seperti halnya filosofi minimalis. Contohnya kayak sol tipis, drop rendah, perbedaan ketinggian antara tumit dan ujung kaki. Terus desain juga yang memungkinkan gerakan kaki menjadi lebih ringan atau alami. Yang ketiga ada unik dalam penawaran, yaitu pilihan produk yang terbatas. Maksudnya gimana? Jadi fokus pada kualitas daripada kuantitas. Menyediakan pilihan sepatu yang dipilih dengan cermat untuk memenuhi kebutuhan pelari minimalis. Terus penekanan pada pengalaman, yaitu mengutamakan sensasi alami berlari dan keseimbangan alami tubuh tanpa mengorbankan kenyamanan dan perlindungan. Selanjutnya ada analisis pasar. Jadi yang pertama itu kita perlu kita ketahui itu tingkat persaingannya, di mana pasar sepatu minimalis ini mungkin memiliki persaingan yang lebih rendah dibandingkan dengan pasar sepatu lari secara keseluruhannya. Walaupun masih ada merek-merek terkemuka yang menawarkan produk minimalis. Terus kedua permintaan. Maksud permintaan dari sini adalah permintaan konsumen, di mana kebutuhan pelari itu kita perlu mencari solusi untuk masalah cedera atau ketidaknyamanan saat berlari. Mungkin mencari sepatu dengan fitur minimalis untuk merangsang gerakan secara alami. Yang ketiga pastinya ada tren, dimana kita tahu kan di tren-tren TikTok itu, contohnya di tren-tren TikTok dimana ada sepatu-sepatu lari yang membuat kita terasa jadi lebih nyaman, khususnya pada saat berlari. Jadi tren-tren penggunaan itu telah berkembang sebagai alternatif bagi pelari yang ingin mengurangi dampak kaki mereka saat berlari. Selanjutnya ada target audience, di mana pertama itu kita pastinya punya target audience itu untuk pelari minimalis. Nah, yang kedua itu ada atletnya untuk khususnya di bidang lari. Nah, secara deskripsi, maksudnya pelari minimalis itu individu yang menganut filosofi lari minimalis yang lebih menekankan gerakan alami kaki dan mengurangi dukungan eksternal dari sepatu. Maksudnya itu tanpa harus memerlukan benda atau bahan-bahan eksternal di luar sepatu gitu. Terus karakteristik itu sendiri, mereka mungkin telah melakukan penelitian tentang manfaat lari minimalis dan tertarik untuk mencoba pengalaman berlari dengan sepatu minimalis. Yang ketiga ada kebutuhan. Nah, pastinya mereka mencari sepatu yang memungkinkan mereka untuk merasakan tanah di bawah kaki dan merangsang gerakan alami pada kaki. Selanjutnya ada atlet, di mana maksud atlet di sini adalah pelari yang mencari sepatu yang dapat meningkatkan kinerja mereka dengan mempromosikan gerakan alami dan efisiensi lari. Karakteristiknya itu mereka mungkin terlibat dalam kompetisi
atau mencari cara untuk mencapai target waktu dalam jarak yang lebih baik dalam latihan mereka. Kebutuhannya pastinya juga mereka memiliki sepatu yang mereka gunakan tuh tidak membatasi gerakan, baik bagi kaki ataupun tubuh mereka. Tuh. Selanjutnya ada analisis kelebihan dan kekurangan. Yang pertama kelebihan, penawaran produk yang unik. Spesialisasi dalam sepatu minimalis itu berfokus pada yang khususnya sepatu lari. Membedakan toko ini dari toko sepatu umum. Menarik pelanggan yang memiliki minat khusus dalam gaya lari ini. Yaitu yang kedua ada pilihan produk yang tepat, di mana dengan akurasi produk yang cermat, toko ini juga dapat menawarkan sepatu yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan pelari minimalis. Selanjutnya ada kekurangan, di mana persaingan yang terbatas. Pastinya dengan toko yang minimalis atau lebih terfokuskan pada sepatu lari ini, menjadi persaingan itu menjadi ketat ataupun memiliki persaingan yang dengan merek-merek besar lainnya. Itu terbatasnya jumlah pelanggan potensial dibandingkan dengan pasar sepatu lari secara umum. Nah, pastinya kan dengan adanya merek-merek besar tuh konsumen tuh atau persaingan tuh lebih ketat lah. Terus kedua ada keterbatasan dalam pilihan. Meskipun fokus pada sepatu minimalis, dapat menjadikan kelebihan itu juga bisa menjadi kekurangan pastinya jika pelanggan mencari fitur-fitur atau merek tertentu yang tidak tersedia di toko gitu. Jadi semakin sepatu lari itu semakin terkhususkan untuk pelari, jadi juga merek-mereknya itu pun menjadi lebih lebih terbatas lah. Jadi lebih susah bagi konsumen itu untuk mencari fitur-fitur atau merek tertentu yang tersedia di toko sepatu minimalis ini. Nah, selanjutnya mungkin bisa disampaikan oleh Andika. Oh, ya baik. Selanjutnya itu strategi pemasaran. Yang pertama itu ialah kemitraan dengan komunitas lari. Yang terdiri itu dari klub lari lokal dan acara lari. Yang dimaksud dari klub lari lokal ini bermitra dengan klub lari lokal untuk menyediakan diskon khusus atau acara promosi bagi anggota klub. Ini berfungsi sebagai misalnya barangnya lagi digunakan untuk pemasaran di bidang di acara atau promosi yang akan diadakan di klub lari. Lalu yang kedua itu adalah acara lari, yang dimana ini menjadikan sponsor atau peserta aktif dalam acara lari lokal seperti maraton atau acara amal, untuk memperluas jaringan dan meningkatkan kesadaran merek. Baru yang kedua ada penggunaan media sosial. Itu ada dua, yaitu konten kreatif dan komunitas online. Di konten kreatif itu sendiri membagikan konten kreatif seperti foto, video, dan ulasan pelanggan di platform media sosial yang tentunya banyak kita lihat di Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan media-media lainnya. Lalu yang kedua itu untuk membangun komunitas online di platform seperti Facebook Group atau Instagram, di mana pelanggan dapat berbagi pengalaman mereka, bertukar tips, dan mendapatkan dukungan dari pemasaran toko sepatu yang mereka gunakan. Lalu itu ada rencana pertumbuhan, yang dimana ini terdiri dari ekspansi produk, kemitraan strategis, dan inovasi produk dan layanan. Di sini di ekspansi produk ini diversifikasi produk, gunanya untuk memperluas lini produk untuk mencakup lebih banyak variasi sepatu minimalis, termasuk berbagai gaya dan model untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam. Lalu di kemitraan dengan merek-merek terkait, di sini untuk berkolaborasi dengan merek-merek lain yang menyediakan produk atau layanan yang komplementer seperti merek pakaian, olahraga, atau merek aksesoris lari lainnya. Lalu di inovasi ini penelitian dan pengembangan produk berguna untuk melakukan penelitian terus-menerus untuk meningkatkan desain dan performa sepatu minimalis serta mengikuti tren terkini dalam industri. Lalu,
Lalu ada tren penjualan. Melalui tren penjualan ini dari waktu ke waktu untuk menentukan apakah ada peningkatan atau penurunan kinerja penjualan produk yang sedang dipasarkan. Lalu pertumbuhan jaringan ini juga termasuk pertumbuhan pelanggan untuk memonitor pertumbuhan jumlah pelanggan baru dari waktu ke waktu untuk mengevaluasi efektivitas strategi pemasaran. Lalu yang kedua itu pengaruh media sosial juga tentunya menjadi faktor dari pertumbuhan jaringan, di mana ini untuk mengukur pertumbuhan basis pengikut dan tingkat keterlibatan di platform media sosial untuk menentukan dampak kampanye pemasaran. Mungkin itu aja dari penjelasan mengenai toko sepatu minimalis ini. Saya Andika Raina Palino dan Kevin Abdul Winata mengucapkan terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.